wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat rumah belajar. Perkenalkan, saya Joko Purwanto, guru SMP Negeri 2 Piani, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Sekolah saya kebetulan berada di daerah pegunungan jauh dari pusat kota, sehingga belum terjamah akan sinyal telekomunikasi apalagi internet. Akan tetapi ini tidak menyurutkan semangat saya untuk memperkenalkan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran. Nah, kali ini saya akan sedikit bercerita tentang peranan portal rumah belajar yang telah banyak membantu saya dalam menyediakan sumber-sumber informasi yang edukatif dan interaktif dalam proses pembelajaran. Baiklah, mari kita simak ceritanya. Sebelum adanya anjuran pemerintah untuk belajar di rumah saja, saya telah menerapkan model pembelajaran berbasis proyek atau yang lebih dikenal dengan project based learning. Peserta didik dituntut untuk membuat sebuah produk. Dalam hal ini adalah slide PowerPoint. Mungkin ini terdengar biasa sekali bagi kita, tapi bagi mereka yang baru melek teknologi, ini merupakan sesuatu hal yang menarik dan sangat menyenangkan. Materi yang harus mereka buat adalah seputar ilmu pengetahuan sosial, karena kebetulan mata pelajaran yang saya ampu adalah mata pelajaran IPS. Ada 6 langkah dalam model pembelajaran project based learning. Yang pertama adalah pertanyaan mendasar. Dalam tahapan ini, guru memberikan stimulan kepada peserta didik agar mereka dapat meramu pertanyaan mendasar tentang apa yang akan mereka lakukan. Langkah yang kedua adalah membuat perencanaan produk. Di sini diadakan diskusi pembuatan proyek yang meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, materi, serta media yang akan digunakan. Dalam tahapan inilah portal rumah belajar mengambil peranan. Karena keterbatasan sumber informasi, maka guru telah menyiapkan beberapa sumber informasi penunjang yang diunduh dari portal rumah belajar, seperti video dari sumber belajar dan buku sekolah elektronik. Yang ketiga adalah membuat jadwal. Dalam tahapan ini, guru dan peserta didik menyusun jadwal kapan produk tersebut akan diselesaikan. Langkah yang keempat adalah memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Dalam tahapan ini, saya memonitor keaktifan siswa serta perkembangan proyek mereka sampai sejauh mana produk mereka telah terselesaikan. Di sini juga saya mengumpulkan hasil pekerjaan mereka sementara untuk saya koreksi dan saya lihat perkembangannya. Tahapan yang kelima adalah menguji hasil. Dalam tahapan ini sebenarnya diadakan diskusi kelayakan produk, akan tetapi karena masih mewabahnya virus COVID-19 akhirnya tidak bisa dilaksanakan. Saya pun mengalami kendala untuk berdiskusi dengan peserta didik saya dikarenakan keterbatasan sarana komunikasi dan jarak yang begitu jauh. Akhirnya saya pun hanya puas dengan hasil produk mereka yang telah saya kumpulkan pada langkah sebelumnya. Langkah yang keenam adalah evaluasi pengalaman. Dalam tahapan ini sebenarnya dilakukan pemaparan hasil produk dari peserta didik. Akan tetapi lagi-lagi ini tidak bisa dilakukan. Saya gagal kayaknya. Karena dalam mode pembelajaran ini ada beberapa tahap yang tidak bisa saya selesaikan. Tapi di satu sisi saya merasa berhasil karena telah membuat peserta didik saya melek akan teknologi serta telah mengenalkan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran. Menurut saya, kehadiran portal rumah belajar dari Pusdatin Kemdikbud ini telah membuat proses pembelajaran lebih bersemangat lagi.
karena di dalamnya terdapat konten-konten yang edukatif dan tentu saja interaktif. Hal ini sesuai dengan pembelajaran abad 21. Saran saya sebagai pendidik adalah alangkah baiknya kita kenali dulu portal rumah belajar ini dan menjadikannya sahabat dalam proses pembelajaran. Baik, sekian dulu cerita dari saya. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Sampai jumpa.